Tidak semua orang bisa menulis sejarah karena itu adalah suatu karya yang memerlukan penggalian, dan dalam proses penggalian itu dibutuhkan seseorang yang memang punya otoritas legitimasi atau latar belakang pendidikan sejarah, sehingga mereka punya ilmu atau metodologi tentang penggalian sejarah. Mereka yang kemudian punya metodologi dan membuat satu penelitian sejarah, maka hasil dari penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Artinya butuh otoritas, butuh legitimasi untuk menulis sejarah gitu kan. Apalagi sejarah yang berkaitan dengan asal-usul suatu daerah. Yang kedua, dalam proses penulisan sejarah itu memerlukan dana yang kadang tidak sedikit gitu. Karena ada beberapa narasumber yang harus kita datangi untuk kita gali informasinya. Ada studi literatur, bahkan dalam beberapa hal perlu analisis benda-benda kuno, dan ini melibatkan ilmu-ilmu arkeologi, dan di situ kadang juga saintifik ya, bagaimana kemudian membaca usia prasasti atau membaca usia situs atau membaca usia sebuah batu yang ditemukan di suatu tempat-tempat yang menjadi sumber dari sejarah itu sendiri. Itu artinya, satu, dia butuh otoritas, dua, dia butuh dana yang cukup. Dan ketika sebuah lembaga atau instansi pemerintah, katakanlah pemerintah daerah dan sejenisnya, ingin menggali asal-usul daerahnya, mereka tentu akan membuat SK atau surat keputusan yang mereka tentu akan mengundang orang-orang yang dianggap ahli, biasanya para akademisi yang memang bergelut di bidang sejarah, untuk kemudian dibuatkan semacam surat keputusan ataupun ad hoc ya, untuk mengerjakan penelitian, dan itu dibutuhkan dengan waktu tertentu dan dengan budget yang disediakan. Artinya ketika ada yang tertarik dalam penulisan sejarah, terutama yang berkaitan dengan sejarah lokal, maka dua hal itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Karena selain faktor otoritas personal, juga butuh biaya yang tidak sedikit. Lalu bagaimanakah orang biasa atau masyarakat umum gitu ya mengekspresikan atau mewujudkan rasa sukanya, rasa cintanya pada lokalitas suatu daerah, katakanlah tempat lahirnya atau tempat tinggalnya saat ini. Terkhusus sebagaimana yang akan kita bahas adalah konten berbasis lokalitas di Blitar gitu. Bagaimana orang-orang biasa yang tidak punya otoritas, tidak punya dana yang cukup, bisa menulis atau mewujudkan atau mengekspresikan atau menunjukkan rasa cinta mereka dengan karya tulis. Sebenarnya kita bisa membuat satu karya yang disebut esai. Esai itu bisa ditulis oleh siapapun gitu. Dan kita tidak perlu punya pretensi akan menulis sejarah mutakhir, bahkan mungkin hasil analisis sejarah kita akan menyaingi dari sumber-sumber yang ada yang dulu sudah digali oleh para sejarawan, yang memang para sejarawan ini di-hire oleh pemerintah untuk menggali sejarah gitu. Kita bisa menulis hal-hal yang terdekat gitu kan. Tentu tidak bisa kita katakan bahwa sumber-sumber terdekat nanti akan memenuhi kriteria sejarah gitu, atau memenuhi kriteria sebagai karya sejarah. Tapi minimal ada suatu topik yang kita angkat, di mana dalam mengangkatnya itu kita melibatkan beberapa narasumber gitu. Yang ini tentu prosesnya lebih ke proses reportase. Artinya reportase itu apa? Menginformasikan sesuatu dengan lebih runut dan sistematis gitu ya. Bahkan kalau kita menulis dengan bentuk esai, kita bisa memunculkan interpretasi, penafsiran kita, spekulasi atas suatu peristiwa atau suatu tempat gitu kan, yang itu tentu memperkaya ruang-ruang diskusi gitu. Jadi bebas saja, kita mau nulis tentang makanan, kita mau menulis tentang asal-usul, yang itu nanti masuknya kategorinya adalah esai sejarah, bukan karya sejarah tapi esai sejarah. Kita bisa menulis tokoh, kita bisa menulis tempat wisata, destinasi,
kita bisa menulis kebiasaan masyarakat yang dilakukan turun-temurun, kita bisa menulis tradisi-tradisi yang tak tertulis dan itu masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar gitu kan. Tentu dengan narasumber-narasumber yang terjangkau gitu. Jadi jangan khawatir ketika kita ingin melampiaskan rasa cinta kita pada tempat kelahiran, namun kita terkendala otoritas dan terkendala biaya untuk dalam proses penggaliannya, kita bisa menulis hal-hal yang bisa kita jangkau gitu ya, dengan narasumber-narasumber yang juga bisa kita jangkau, yang itu nanti bentuknya adalah esai atau artikel ilmiah populer. Kalaupun nggak ilmiah, minimal artikel populer. Itu tidak akan dikaji sebagai suatu karya sejarah dan orang tidak akan mempertanyakan lebih dalam validitasnya, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita hanyalah sebagai masyarakat yang ingin menghasilkan suatu karya sebagai wujud cinta kita pada budaya lokal, pada tempat kelahiran kita, atau pada tempat tinggal kita gitu. Jadi kira-kira itulah bagaimana konten lokal itu menjadi satu konten gitu ya, konten yang itu ciri punya yang eksis, dan yang eksis atau pernah eksis, atau mungkin yang bisa kembali diwujudkan eksistensinya di wilayah kita. Lalu bagaimana ketika apa yang kita tulis itu ternyata tidak benar-benar eksklusif atau tidak sebagai satu-satunya yang terjadi di Blitar gitu. Misalnya suatu tradisi, misalnya sebuah makanan atau tempat atau destinasi, ternyata di tempat-tempat lain juga ada gitu. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat ternyata di tempat-tempat lain juga ada. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar baru atau bukan sesuatu yang benar-benar hanya ada di sini, tapi juga eksis di tempat-tempat lain gitu. Saya kira nggak masalah ya, karena bagaimanapun juga konten itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita menarasikan, bagaimana kita berlomba-lomba menarasikan gitu. Bahwa apa yang kita tulis kemudian terkait konten lokal itu ternyata tidak benar-benar tidak hanya ada di lokalitas tempat kita berada, tapi juga ada di tempat lain, yaitu bagian dari fakta gitu. Tapi fakta berikutnya adalah bahwa apa yang kita tulis itu eksis dan itu ada di sini gitu. Atau yang kita tulis itu adalah sesuatu yang dulunya pernah ada dan pernah eksis, dan harapannya itu kemudian bisa dimunculkan kembali sebagai suatu kekayaan lokal. Jadi memang kalau kita pikir-pikir memang tidak ada yang benar-benar baru ya ketika kita membuat suatu konten lokal gitu. Bahkan beberapa tempat itu, terutama di wilayah geografis Jawa ya, ada banyak sekali nama tempat yang sama gitu. Mungkin karena dulu dikuasai oleh suatu pemerintahan yang sama di masa lalu gitu. Jadi tidak masalah ketika apa yang kita tulis juga ada di tempat lain, ketika apa yang kita tulis ternyata tidak satu-satunya eksis di tempat kita. Lalu bagaimana ketika yang kita tulis itu sama dengan apa yang ditulis orang lain gitu. Setidaknya ada beberapa angle atau sudut pandang yang bisa kita angkat gitu kan. Dan sudut pandang ini kita perbolehkan, terutama kalau kita nanti menulisnya dalam bentuk esai gitu. Kita bisa mengangkat misalnya suatu sejarah itu dari tokohnya, atau kita bisa mengangkat lokalitasnya, atau kita bisa mengangkat dari banyak perspektif sih sebenarnya. Perspektif dari masyarakat, perspektif dari pelaku sejarah, perspektif dari orang yang mengamati sejarah tersebut atau mengamati konten tersebut gitu. Jadi itu lebih sederhananya, kita juga tidak mungkin gitu kan kalau harus membuat satu karya tulis yang membutuhkan penelitian mendalam atau validasi yang mendalam, waktunya tidak cukup. Tapi sebagai suatu konten itu boleh-boleh saja, dan konten itu ya nanti maksudnya adalah artikel konten ya, jadi bukan karya sejarah gitu, atau bukan karya kebudayaan yang mendalam, tapi minimal itu nanti adalah menjadi suatu pemantik kita memperkaya diskusi-diskusi atau wacana-wacana atau informasi-informasi yang berkaitan dengan konten lokal Blitar.